Yahudi yang sekarang, kan aku sering bilang, kenapa kalau ngutip perjanjian lama ini aku nggak suka pakai Masoret? Karena Yahudi yang sekarang ini mereka nggak mengimani Septuaginta, mereka hanya mengimani teks Masoret, bro. Tahu teks Masoret ya? Pernah dengar ya? Ya, yang teks punya Masoret orang itu, Yahudi kan kalau nggak salah. betul. Kitab itu sendiri bukan lahir di Bait Allah, bang. Beda dengan Septuaginta yang lahir di Bait Allah dan dipakai di Bait Allah, bahkan waktu penerjemahannya itu dilakukan persembahan di Bait Allah. Masoret ini baru ada 1000 tahun lalu. Mungkin umurnya Masoret sama kitab Sutta Soma itu cuma beda tipis, beda berapa tahun doang. Masoret ini mungkin seumuran sama kerajaan Majapahit, gitu. Nah, apakah kita wajib percaya sama kitab yang baru kemarin sore? Kan enggak. Jadi itu dasarnya. Itu dasar bahwa Kristen itu adalah ajaran Yahudi yang sudah tergenapi. Hanya saja karena kita gereja udah macam-macam, jadi keyahudian yang kuno itu sudah terkikis dari gereja-gereja kita. Nggak ada lagi kan. Misalnya nih, ya, misalnya Daud bermazmur, ya, Tuhan Yesus membaca mazmur, nabi-nabi bermazmur. Nah, sekarang kalau kita bermazmur, kita ngapain? Kita nyanyi lagunya Sidney Muhede, bukan baca mazmur, gitu. Terus di dalam tradisi orang Yahudi, bahkan Kristen mula-mula, itu ada namanya mesbah atau altar, ya. Bahkan kita juga ada lagu-lagu rohani kan, sujud di altarmu. Coba kalau kita dengar lagu itu, apa yang kebayang di kepala kita? Kita bingung kan, ini altar apa? Padahal ibadahnya orang-orang Yahudi dengan ibadah orang Kristen itu sama. Para rasul adakah ngerubah itu? Nggak pernah para rasul ngerubah tradisi, ngerubah ibadah. Jadi kalau orang-orang Yahudi dulu melakukan sujud pakai ukupan, ada mesbahnya, terus ada mazmurnya, kenapa kita nggak melakukan itu? Karena kita kan penggenapan dari keyahudian itu, gitu kan. Nah, tapi karena ada modernisasi, kita mikir, oh Yahudi yang bener ini Yahudi yang di Israel itu, karena mereka kelihatannya lebih kuno, ya nggak? Bahkan kita pun ngelihatnya gini, Om, Islam yang Yahudi yang dimaksud ini keturunan atau gimana, Om? Agama Yahudi yang di Israel, yang di Israel sana tuh gini, agama Yahudi itu sebetulnya cuma ada satu ya, Yahudi Ortodoks doang namanya. Yang lain itu Yahudi abal-abal, itu yang namanya konservatif, reform, apalagi yang mesianik ya. Om Burhan. Hah? Berarti dulu zaman Tuhan Yesus itu ada agama berarti? Iya, agama Yahudi itu, yang disebut dengan Yahudi itu. Berarti Yahudi Makanya itu bukan cuma Yahudi itu bukan cuma sekedar bangsa ya, bangsa atau keturunan gitu. Iya, bukan loh. Herodes, coba aku tanya, Herodes orang Yahudi nggak? Bukan. Herodes itu orang Edom. Agamanya Yahudi, makanya dia bisa jadi rajanya orang Yahudi. Bagaimana dia bisa jadi raja orang Yahudi sementara dia bukan orang Yahudi? Nah, di zaman Tuhan Yesus, kira-kira kenapa Tuhan Yesus datang 2000 tahun lalu? Kenapa dia nggak datang 1000 tahun lalu atau 4000 tahun lalu? Sebetulnya kalau kita telusuri, ini karena Om Burhan yang menelusuri ya, materi yang nggak pernah dibawa sama orang. Nah, kalau kita telusuri, kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun lalu itu sangat amat tepat, ya. Orang yang tepat di saat yang tepat dan tempat yang tepat. Kenapa? Karena Tuhan mempercayakan firman-Nya kepada bangsa Israel. Bangsa Israel terpecah menjadi dua. Ada Samaria yang utara, ada yang selatan itu Yehuda. Ibu kotanya Yerusalem. Yang benar nih yang Yehuda. Tapi pada tahun 2000 tahun sebelum Masehi, imam besar Bait Allah itu mestinya orang Lewi kan? Betul nggak? Karena imam itu harus orang Lewi menurut peraturan hukum Taurat. Tapi
sama Raja Herodes, ya, orang Yahudi sudah membelokkan. Dia pilih rajanya bukan orang Yahudi, cuma agamanya doang Yahudi. Dan Raja Herodes itu mengangkat adik iparnya jadi imam besar Bait Allah, namanya Ananelus. Teman-teman bisa lihat aja, namanya Ananelus, cari di internet. Siapa itu Ananelus? Ananelus itu di dalam Talmud, bahkan di dalam sejarah dunia, dia dikatakan bukan orang Yahudi. Sementara di hukum Taurat, imam itu harus orang Lewi kan? Lewi berarti orang apa? Orang Israel kan? Iya kan? Si Ananelus ini yang membuat imam-imam besar Bait Allah pada zaman itu sudah nggak berfokus kepada hukum Taurat lagi. Fokusnya kepada apa? Kepada perut dan uang, gitu. Buktinya apa? Buktinya waktu Yesus itu lahir, ya kan? Herodes tuh nanya sama imam-imam besar. Imam-imam besar tuh ditanyain sama Raja Herodes, di manakah kiranya Mesias itu akan lahir? Nah, kalau dia imam-imam besar yang benar, kira-kira imam-imam besar yang benar itu bakal ngasih tahu nggak ke Herodes? Karena Herodes mau membunuh kan, membunuh bayi yang baru lahir itu kan. Tapi karena imam-imam itu korup, akhirnya Herodes bikin kebijakan, anak 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Dan imam-imam itu mestinya nggak bersekongkol sama Herodes, malah dia bersekongkol. Itu bukti bahwa pada zaman itu imam-imam itu sudah korup dan sudah tidak mengikuti Taurat lagi. Nah, Alkitab mengatakan di Ibrani 7 atau Ibrani 8 ya, dikatakan gini sama Rasul Paulus, apabila Taurat itu berubah, ya, maka apabila ketentuan Taurat itu berubah, maka imamnya juga harus berubah. Sehingga imam-imam Lewi yang waktu itu pada nggak beres 2000 tahun lalu, itu langsung expire dan datang imam yang sejati yang datang. Siapa? Imam Melkisedek. Tapi kira-kira nangkep nggak teman-teman? Imam Melkisedek itu kan Kristofani atau Teofani Yesus kan? Makanya Tuhan Yesus datang 2000 tahun lalu karena ada yang mengubah hukum sama mengubah Bait Allah pada zaman itu. Bait Allah mestinya diatur oleh orang-orang pilihan Tuhan, tapi waktu itu bukan orang pilihan Tuhan, tapi orang pilihan Herodes. Makanya imam yang maha tinggi ini datang. Ya, ini mirip sekali dengan narasinya Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya, maka Bapa mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi kenapa diutus? Kenapa di situ ada kata-kata setelah genap waktunya? Karena memang pada zaman itu kebijakan itu sudah berubah, sehingga sang tokoh utama ini harus turun untuk memperbaiki keadaan itu, gitu. Kira-kira gitu.